Ada satu hal yang hampir semua manusia miliki, tanpa peduli seberapa kaya atau miskinnya mereka, seberapa pintar atau sederhananya mereka, kita semua haus akan kepastian. Sejak kecil, kita terbiasa bertanya, besok sekolah libur nggak? Kalau belajar keras, aku pasti bisa lulus kan? Kalau aku kerja rajin, aku pasti jadi sukses kan? Otak kita diprogram untuk mencari jaminan, semacam kepastian bahwa masa depan akan sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Masalahnya, dunia, apalagi dunia finansial, tidak pernah memberi kepastian itu. Setiap hari kita dibombardir dengan angka-angka, grafik, headline, dan ramalan. IHSG diprediksi menguat minggu depan. Harga emas akan naik seiring ketidakpastian global. Saham teknologi siap terbang lagi. Media, analis, bahkan teman-teman kita di grup WhatsApp ikut-ikutan jadi peramal. Seolah-olah masa depan adalah sesuatu yang bisa ditebak dengan rumus, kalau kita cukup pintar membaca polanya. Tetapi sejarah memberi pelajaran keras, tidak ada yang benar-benar tahu. Coba bayangkan ini, jika benar ada seseorang yang bisa memprediksi masa depan pasar dengan konsistensi tinggi, ia akan menjadi orang terkaya di dunia dalam waktu singkat. Tapi faktanya, tidak ada satupun orang seperti itu. Bahkan investor paling legendaris pun tidak pernah mengaku tahu pasti apa yang akan terjadi besok. Warren Buffett, misalnya, berulang kali mengatakan, saya tidak tahu apa yang akan terjadi tahun depan, apalagi bulan depan. Tapi saya tahu, pasar akan memberi imbal hasil lebih tinggi kepada mereka yang sabar dalam jangka panjang. Lalu mengapa kita tetap saja mengejar kepastian? Jawabannya sederhana, karena otak kita membencinya ketika berhadapan dengan ketidakpastian. Psikologi kognitif menunjukkan, otak manusia adalah mesin pencari pola. Kita melihat wajah di permukaan bulan, mendengar bisikan dalam suara angin, dan menemukan tren di balik pergerakan grafik saham. Bahkan ketika tidak ada pola sama sekali, otak kita lebih suka menciptakannya daripada menerima kenyataan bahwa sesuatu terjadi secara acak. Bayangkan seseorang yang menonton grafik harga saham harian. Naik sedikit hari ini, turun besok, naik lagi lusa. Otak kita akan segera berkata, ah, ini pasti karena berita A, atau, oh, trennya sedang bullish. Padahal, bisa saja pergerakan itu murni acak. Tapi otak benci menerima sesuatu yang tidak bisa diprediksi, jadi ia menciptakan narasi. Dalam keuangan, inilah akar dari ilusi kepastian. Kita percaya bahwa ada logika tersembunyi yang bisa ditemukan. Bahwa jika kita cukup pintar, cukup rajin membaca berita, cukup sering menonton analisa di YouTube, maka kita akan tahu apa yang akan terjadi besok. Sayangnya, kepercayaan itu lebih banyak menipu kita daripada menolong kita. Ilusi kontrol. Psikolog menyebut fenomena ini sebagai ilusi kontrol. Kita merasa punya kendali, padahal kenyataannya tidak. Pernahkah kamu naik pesawat? Banyak penumpang merasa lebih aman kalau bisa melihat pilot, atau kalau mereka bisa ikut menekan tombol sabuk pengaman. Padahal tindakan kecil itu tidak mengubah apapun pada jalannya pesawat. Tapi rasa punya kendali, memberi ketenangan. Hal yang sama terjadi di keuangan. Membeli dan menjual saham setiap hari memberi kita sensasi bahwa kita sedang mengendalikan hasil. Membaca ramalan pasar memberi ilusi bahwa kita sedang memegang kunci. Padahal, faktanya, kendali kita sangat terbatas. Kita tidak bisa mengontrol geopolitik, tidak bisa mengendalikan bencana, tidak bisa memprediksi reaksi jutaan orang di pasar global. Yang bisa kita kendalikan hanyalah cara kita merespons. Tapi sayangnya, ego manusia sulit menerima keterbatasan itu. Kita lebih suka percaya pada ramalan yang menenangkan hati. Kita lebih suka memelihara ilusi kepastian daripada menerima realitas ketidakpastian. Mengapa kita kecanduan kepastian? Ada alasan biologisnya. Evolusi mengajarkan kita bahwa kepastian sama dengan keselamatan. Di zaman purba, jika seseorang tahu pasti bahwa semak-semak di depannya berisi singa, ia bisa menyelamatkan diri. Jika ia ragu-ragu, ia mungkin mati. Otak kita berevolusi untuk lebih suka kepastian, karena kepastian berarti peluang hidup lebih tinggi. Masalahnya, otak yang sama dibawa ke dunia modern. Di dunia finansial, tidak ada singa di semak-semak, tapi ada grafik saham yang berfluktuasi. Otak kita bereaksi sama, mencari kepastian. Bedanya, kali ini kepastian itu tidak pernah ada.
Inilah mengapa orang rela membayar mahal untuk seminar keuangan yang menjanjikan, strategi pasti untung, atau rela membeli software analisis yang katanya bisa membaca pergerakan harga berikutnya. Bukan karena itu benar-benar bekerja, tapi karena itu memberi rasa nyaman. Dan kenyamanan itu membuat kita kecanduan. Kisah nyata, 2008 dan ilusi kepastian. Ambil contoh krisis finansial 2008. Sebelum semuanya pecah, hampir semua analis, ekonom, dan lembaga rating besar meyakini sistem keuangan dalam kondisi baik. Obligasi berbasis hipotek dianggap aman. Properti dianggap sebagai aset yang selalu naik. Bank-bank raksasa merasa terlindungi dengan model matematika yang canggih. Tapi apa yang terjadi? Dalam hitungan bulan, keyakinan itu runtuh. Harga properti jatuh bebas. Obligasi yang disebut AAA ternyata beracun, dan bank-bank besar nyaris bangkrut. Ilusi kepastian yang mereka pelihara bertahun-tahun runtuh begitu saja. Bagi banyak orang, 2008 adalah tamparan keras, bahwa kepastian di dunia keuangan hanyalah fata morgana. Namun yang menarik, begitu krisis berlalu, orang kembali mencari kepastian lagi. Mereka ingin tahu, kapan pasar pulih, kapan harga properti balik naik, apa yang harus saya beli agar aman. Siklusnya berulang, jatuh karena mengejar kepastian, lalu bangkit dengan cara yang sama. Itulah mengapa Morgan Housel menyebut kepastian sebagai ilusi yang selalu kita kejar, tapi tidak pernah kita miliki. Menyadari keterbatasan. Langkah pertama untuk lepas dari jeratan ilusi ini adalah sederhana, tapi sulit, mengakui bahwa kita tidak tahu. Kalimat, "Saya tidak tahu apa yang akan terjadi besok," terdengar lemah, tapi sebenarnya sangat kuat. Karena begitu kita mengakuinya, kita berhenti mengejar kepastian palsu. Kita mulai fokus pada hal yang bisa dikendalikan, cara kita menyusun strategi, mengelola risiko, dan menjaga daya tahan. Kerendahan hati seperti ini jauh lebih berharga daripada 1000 ramalan pasar. Sejarah keuangan penuh dengan momen-momen ketika manusia merasa yakin telah menemukan kebenaran mutlak. Setiap generasi punya cerita sendiri tentang, ini tidak akan gagal, atau kali ini berbeda. Tapi hampir selalu, keyakinan itu berubah menjadi jebakan ilusi kepastian. Mari kita telusuri beberapa peristiwa besar, bukan sekadar angka dan data, tapi sebagai cerita tentang manusia yang jatuh cinta pada kepastian, lalu dihancurkan olehnya. 1. Dot-com bubble, 1990-an 2000. Di akhir 1990-an, dunia menyaksikan ledakan internet. Perusahaan-perusahaan berbasis .com bermunculan seperti jamur di musim hujan. Semua orang yakin, inilah masa depan. Investor rela menaruh uang pada perusahaan yang bahkan belum punya pendapatan, hanya karena mereka punya website. Analisis bisnis sederhana seperti, perusahaan ini belum menghasilkan profit, dianggap kuno. Keyakinannya sederhana, internet akan mengubah segalanya, jadi harga saham tidak bisa salah. Analis televisi berkata, kita memasuki era baru, hukum lama tidak berlaku lagi. Bank-bank investasi menulis laporan yang seolah memberi kepastian, jika Anda tidak berinvestasi di internet sekarang, Anda akan tertinggal selamanya. Dan untuk sesaat, itu tampak benar. Saham-saham teknologi melonjak ratusan persen. Investor pemula jadi jutawan dalam semalam. Media menulis kisah orang biasa yang berhenti kerja karena portofolionya terbang ke bulan. Tapi di balik euforia itu, ada ilusi besar, keyakinan bahwa harga saham hanya bisa naik. Ketika gelembung meledak pada tahun 2000, triliunan dolar menguap. Banyak perusahaan bangkrut, investor kehilangan tabungan hidup, dan ekonomi AS terguncang. Pelajaran utamanya jelas, masa depan memang datang, tapi tidak secepat atau semudah yang diyakini banyak orang. Kepastian bahwa internet akan membuat semua kaya, berubah jadi mimpi buruk. 2. Krisis finansial global, tahun 2007 sampai tahun 2008. Beberapa tahun setelah .com, dunia keuangan kembali terjebak dalam ilusi lain, properti adalah aset paling aman. Rumah dianggap tidak pernah turun harga. Obligasi berbasis hipotek dipasarkan sebagai instrumen keuangan, nyaris tanpa risiko. Lembaga rating memberi label AAA pada produk-produk yang sebenarnya beracun. Bank-bank besar meyakini bahwa model matematika canggih mereka bisa mengendalikan risiko. Sekali lagi, semua orang merasa pasti, pasar properti hanya akan naik. Orang membeli rumah kedua, ketiga, bahkan keempat, dengan keyakinan harga akan terus melesat.
Investor dari seluruh dunia menaruh uangnya di pasar hipotek AS. Tapi pada tahun 2007 sampai tahun 2008, gelembung itu pecah. Harga rumah jatuh bebas, pinjaman macet di mana-mana, bank-bank besar bangkrut, dan ekonomi global memasuki resesi terdalam sejak depresi besar. Ilusi kepastian, rumah adalah investasi paling aman, terbukti salah. Model matematika yang katanya bisa mengendalikan risiko ternyata justru mempercepat kehancuran. Pelajaran kedua, kepastian yang paling menenangkan seringkali adalah yang paling berbahaya. 3. Pandemi COVID-19, 2020. Masuk tahun 2020, dunia sedang menikmati bull market terpanjang dalam sejarah. Saham-saham melonjak, pengangguran rendah, ekonomi terlihat kuat. Banyak analis percaya, meski ada tantangan geopolitik, tidak ada alasan besar untuk krisis dalam waktu dekat. Lalu, dalam hitungan minggu, sebuah virus kecil mengubah segalanya. Lockdown menyebar dari satu negara ke negara lain. Rantai pasok global terhenti. Pasar saham jatuh bebas. Dow Jones mencatat salah satu kejatuhan harian terbesar sepanjang sejarah. Maskapai bangkrut, restoran tutup, jutaan orang kehilangan pekerjaan. Tidak ada yang memprediksi skenario itu. Hampir semua proyeksi ekonomi pada awal 2020 terbukti tak berguna. Ilusi kepastian, ekonomi global stabil, hancur dalam sekejap. Namun yang menarik, dari kekacauan itu lahirlah dinamika baru, percepatan digitalisasi, ledakan e-commerce, dan revolusi kerja jarak jauh. Semua hal itu jarang ada dalam ramalan para analis sebelum pandemi. Pelajaran ketiga, kejutan terbesar sering datang dari hal-hal yang bahkan tidak kita pertimbangkan. 4. Black Monday, 1987. Mari mundur lebih jauh. Pada tanggal 19 Oktober tahun 1987, pasar saham global jatuh serentak. Dow Jones anjlok lebih dari 22% dalam satu hari, penurunan harian terbesar sepanjang sejarah modern. Banyak orang terkejut, karena tidak ada peristiwa geopolitik besar yang memicunya. Tidak ada perang, tidak ada bencana besar. Namun algoritma perdagangan, kepanikan massal, dan ekspektasi yang runtuh menyebabkan kejatuhan dramatis. Sebelumnya, investor yakin bahwa pasar bisa dikendalikan melalui program trading yang canggih. Mereka percaya bahwa komputer bisa mengatur ulang pasar jika harga jatuh terlalu jauh. Keyakinan itu hancur total pada Black Monday. Pelajaran keempat, teknologi bisa memberi rasa aman palsu, tapi tidak bisa menghapus ketidakpastian. 5. Krisis minyak 1973. Di awal 1970-an, dunia barat hidup dalam keyakinan bahwa minyak murah akan tersedia selamanya. Ekonomi AS, Eropa, dan Jepang dibangun di atas fondasi energi yang stabil. Namun pada 1973, negara-negara OPEC melakukan embargo minyak sebagai respons politik terhadap dukungan barat pada Israel. Harga minyak melonjak 4 kali lipat dalam hitungan bulan. Stasiun pengisian bahan bakar di AS kehabisan stok, antrean panjang terjadi di mana-mana, inflasi melesat, dan dunia memasuki resesi. Sebelum krisis, hampir tidak ada analis yang mempertimbangkan kemungkinan harga minyak akan meledak karena geopolitik. Semua percaya minyak akan selalu tersedia dengan harga stabil. Pelajaran kelima, ketidakpastian terbesar sering datang dari luar sistem ekonomi, politik, perang, bahkan alam. Pola yang selalu sama. Kalau kita rangkum, semua kisah ini punya pola yang sama. Orang meyakini bahwa sesuatu pasti benar. Internet tidak mungkin gagal. Properti selalu naik. Ekonomi global stabil. Teknologi bisa mengendalikan pasar. Minyak murah selamanya. Keyakinan itu memberi rasa nyaman. Investor merasa aman, masyarakat merasa optimis, media menularkan euforia. Lalu realitas menghancurkan kepastian itu. Dan yang paling menderita adalah mereka yang paling percaya diri. Itulah siklus ilusi kepastian. Setelah melihat sejarah panjang ilusi kepastian, pertanyaannya, mengapa manusia selalu jatuh ke lubang yang sama? Mengapa kita tetap mengejar kepastian, padahal berkali-kali sejarah membuktikan bahwa itu fata morgana? Jawabannya ada pada psikologi kita sendiri, otak manusia yang lapar pola, bias kognitif yang menipu, dan ketakutan alami terhadap ketidakpastian. Mengapa manusia begitu terobsesi dengan kepastian? Mengapa, meskipun sejarah berulang kali menunjukkan bahwa dunia selalu berubah, kita tetap ingin percaya bahwa ada jawaban pasti untuk masa depan?
Jawabannya terletak pada cara otak kita berevolusi. Otak manusia didesain untuk mencari pola. Puluhan ribu tahun lalu, ketika nenek moyang kita hidup sebagai pemburu pengumpul, mencari pola berarti bertahan hidup. Jika seseorang melihat pola bahwa langit menggelap di sore tertentu, lalu tak lama kemudian turun hujan lebat, ia akan belajar menghubungkan kedua hal itu. Pola ini kemudian dipakai untuk memprediksi kejadian berikutnya. Otak kita berevolusi untuk menemukan keteraturan di dunia yang kacau. Bahkan ketika keteraturan itu sebenarnya hanya kebetulan, kita tetap ingin percaya. Disinilah masalahnya, kemampuan yang dulu menyelamatkan kita justru bisa menjerumuskan kita dalam dunia finansial modern. Pasar saham bergerak dengan ribuan faktor yang saling bertabrakan. Tidak ada hukum sederhana seperti awan hitam sama dengan hujan. Namun otak kita tetap ingin mencari pola sederhana. Contohnya, kalau suku bunga naik, pasti saham turun, padahal tidak selalu begitu. Kalau harga minyak naik, ekonomi pasti runtuh, faktanya lebih kompleks. Setiap kali grafik membentuk pola tertentu, pasar pasti akan crash, banyak trader jatuh ke ilusi ini. Kecenderungan otak mencari pola ini adalah akar dari banyak ilusi kepastian. Bias kognitif, musuh dalam pikiran. Psikologi modern menemukan ada bias kognitif, cara berpikir yang salah kaprah tapi terasa masuk akal, yang membuat kita semakin terjebak. Dua yang paling kuat adalah overconfidence bias. Kita melebih-lebihkan kemampuan diri sendiri untuk memahami dan memprediksi masa depan. Investor yang pernah untung besar sekali, sering percaya dirinya menguasai pasar. Padahal, mungkin ia hanya beruntung. Banyak analis yakin dengan prediksi mereka, sampai-sampai berani mengatakannya di televisi dengan penuh percaya diri, padahal data membuktikan mayoritas ramalan itu meleset. Hindsight bias. Setelah sebuah peristiwa terjadi, kita merasa seakan-akan kita sudah tahu sejak awal bahwa hal itu akan terjadi. Setelah krisis 2008, banyak orang berkata, tanda-tandanya jelas kok, seharusnya semua orang sudah tahu. Setelah pandemi, ada yang berkata, wajar pasar runtuh, kan sudah jelas akan ada lockdown. Padahal kenyataannya, sebelum itu terjadi, hampir tidak ada yang benar-benar bisa memprediksi tepat waktunya. Kedua bias ini membuat kita semakin yakin pada ilusi kepastian. Kita merasa pintar karena bisa menjelaskan masa lalu, lalu percaya bahwa kemampuan itu bisa dipakai untuk menebak masa depan. Ketakutan alami terhadap ketidakpastian. Ada alasan lain mengapa kita benci ketidakpastian. Ketidakpastian menimbulkan kecemasan. Otak manusia lebih suka kepastian yang buruk daripada ketidakpastian yang samar. Contoh nyata, pasien yang diberi kepastian bahwa ia punya penyakit serius, sering merasa lebih tenang dibanding pasien yang mungkin sakit, mungkin tidak. Investor yang tahu pasar sedang turun tajam merasa lebih nyaman daripada saat pasar bergerak liar tanpa arah. Ketidakpastian memicu stres karena otak tidak bisa mempersiapkan diri. Inilah mengapa banyak orang lebih suka mendengarkan ramalan, bahkan jika ramalan itu salah. Ramalan memberi rasa kontrol semu, rasa bahwa dunia masih bisa dipahami. Padahal kenyataannya, kontrol itu hanyalah ilusi. Di titik ini kita bisa menyimpulkan, kebutuhan akan kepastian bukanlah soal logika, tapi soal psikologi. Itu sebabnya meskipun sudah terbukti salah berkali-kali, manusia tetap berulang kali mengejar prediksi dan kepastian dalam keuangan. Satu fenomena paling menarik dalam dunia finansial adalah ini, semakin banyak orang mencoba meramalkan masa depan, semakin jelas terlihat betapa buruk kemampuan kita dalam melakukannya. Namun anehnya, industri keuangan tetap dipenuhi dengan ramalan, prediksi, proyeksi, outlook, hingga rekomendasi, pasti naik, atau pasti turun. Investor tetap menaruh perhatian besar pada analis, ekonom, atau headline di televisi keuangan, seolah mereka memiliki kunci masa depan. Mengapa? Karena, seperti yang kita bahas di bagian sebelumnya, manusia membutuhkan kepastian, meskipun kepastian itu palsu. Mengapa prediksi pasar jarang benar? Bayangkan Anda diminta memprediksi cuaca di satu kota untuk tahun depan, berapa hari hujan, berapa hari panas, kapan badai datang, kapan langit cerah. Hampir mustahil, bukan? Padahal cuaca hanya dipengaruhi faktor atmosfer, kelembaban, suhu, angin. Kompleks, tapi masih bisa dimodelkan. Sekarang bayangkan memprediksi pasar saham. Pasar tidak hanya dipengaruhi faktor ekonomi, tapi juga kebijakan politik, psikologi jutaan investor, teknologi,
geopolitik, peristiwa tak terduga, pandemi, perang, bencana. Dengan kompleksitas seperti itu, akurasi jangka panjang hampir mustahil. Studi demi studi menunjukkan bahwa prediksi pasar jarang lebih baik daripada menebak koin. Banyak manajer investasi yang membanggakan kehebatannya, tetapi dalam jangka panjang hasil mereka kalah dari indeks pasar yang sederhana. Kisah para peramal hebat yang salah besar. Ekonom yang meleset di krisis 2008. Sebelum krisis finansial global, mayoritas ekonom dan bank investasi besar yakin bahwa sistem keuangan dunia stabil. Beberapa bahkan mengatakan bahwa inovasi seperti CDO, Collateralized Debt Obligations, akan mengurangi risiko. Nyatanya, justru itulah yang menghancurkan sistem. .com Bubble 2000. Banyak analis di Wall Street memprediksi internet akan mengubah segalanya, dan memang benar. Tapi prediksi mereka yang salah adalah tentang valuasi. Mereka yakin harga saham teknologi yang melambung setinggi langit tetap masuk akal. Dalam 2 tahun, Nasdaq kehilangan hampir 80% nilainya. Prediksi, oil peak, pada 1970-an, banyak pakar meyakini dunia akan segera kehabisan minyak. Mereka menulis buku, membuat model, bahkan pemerintah menyiapkan skenario kiamat energi. Nyatanya, teknologi pengeboran baru membuat produksi minyak justru melimpah di dekade berikutnya. Pandemi 2020. Hampir tidak ada ekonom yang berhasil memprediksi efek pandemi dengan tepat. Sebagian bilang pasar akan runtuh bertahun-tahun, ternyata dalam hitungan bulan pasar pulih dan justru naik tajam. Semua contoh ini menunjukkan, bahkan para ahli, sekalipun sering salah besar. Keberuntungan vs skill. Salah satu alasan mengapa orang percaya pada peramal finansial adalah karena ada yang benar sekali waktu. Ada investor yang dengan tepat memprediksi krisis, lalu menjadi terkenal. Tapi disinilah jebakannya, apakah mereka benar karena skill, atau hanya karena beruntung? Jika ada 10.000 orang melempar koin, pasti ada 100 orang yang berturut-turut menebak benar 5 kali. Apakah itu bukti kemampuan? Tidak, itu sekadar probabilitas. Hal yang sama terjadi di pasar. Dari jutaan analis dan investor, selalu ada segelintir yang tepat dalam prediksinya. Mereka kemudian diwawancara media, ditulis buku, dijadikan panutan. Padahal, bisa jadi mereka hanya termasuk dalam kategori kebetulan benar. Investor legendaris seperti Warren Buffett bahkan pernah berkata, "Saya tidak tahu kemana pasar akan bergerak dalam 1 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun. Tapi saya tahu orang-orang yang percaya mereka tahu akan kehilangan banyak uang." Bahaya mengandalkan ramalan. Mengandalkan prediksi pasar membuat investor rentan pada 2 hal. Rasa aman yang palsu. Jika kita percaya pada ramalan, kita cenderung mengabaikan kemungkinan lain. Ini membuat kita lengah, kekecewaan dan kehilangan kepercayaan. Ketika ramalan meleset, dan hampir selalu meleset, investor bisa frustrasi dan mengambil keputusan emosional, menjual di saat salah, membeli di harga tinggi, atau berhenti berinvestasi sama sekali. Ironisnya, inilah yang membuat sebagian besar investor retail kehilangan uang di pasar saham, bukan karena pasar jahat, tapi karena keputusan buruk yang didorong oleh ramalan yang salah. Ada satu ironi besar dalam dunia keuangan, hal yang paling ditakuti investor, ketidakpastian, justru adalah sumber keuntungan terbesar. Banyak orang masuk ke pasar dengan harapan mencari rasa aman. Mereka ingin grafik yang pasti naik, investasi yang selalu stabil, prediksi yang bisa dipercaya. Tapi jika pasar benar-benar bisa diprediksi, maka tidak akan ada keuntungan. Mengapa? Karena keuntungan adalah kompensasi untuk risiko. Tanpa ketidakpastian, tidak ada alasan untuk memberi imbal hasil yang lebih tinggi. Risiko adalah harga tiket untuk mendapatkan return. Bayangkan sebuah bioskop yang memutar film blockbuster. Jika tiketnya gratis, semua orang akan berebut masuk, kursi penuh, dan kamu mungkin tidak mendapat tempat. Tapi ketika ada harga tiket, hanya yang bersedia membayar yang bisa menonton. Pasar saham bekerja dengan cara yang mirip. Volatilitas adalah harga tiket untuk imbal hasil tinggi. Kamu tidak bisa mengharapkan return besar tanpa bersedia menanggung gejolak harga, berita buruk, dan momen panik. Warren Buffett sering berkata, volatilitas bukanlah risiko. Risiko adalah tidak tahu apa yang kamu lakukan. Volatilitas hanya terlihat menakutkan karena kita ingin kepastian. Padahal justru gejolak itulah yang membayar keuntungan jangka panjang. Tanpa risiko, tidak ada return.
Mari bandingkan. Deposito bank hampir tanpa risiko, hasilnya pun kecil. Obligasi pemerintah relatif aman, imbal hasil sedikit lebih tinggi. Saham penuh ketidakpastian jangka pendek, tapi historisnya memberi return tertinggi jangka panjang. Artinya jelas, semakin besar ketidakpastian, semakin besar potensi keuntungan. Banyak orang yang ingin jalan pintas, mencari investasi yang aman tapi untung besar. Sayangnya, itu hanya fantasi. Contoh nyata, ketidakpastian yang membayar. Krisis 2008, di saat semua orang panik, ada segelintir investor yang justru membeli saham murah. Mereka tahu masa depan tidak pasti, tapi justru ketidakpastian itulah yang membuat harga saham didiskon besar-besaran. Dalam 10 tahun, mereka mendapat keuntungan berlipat ganda. Pandemi 2020. Maret tahun 2020, pasar global jatuh drastis. Banyak investor menjual dengan panik. Tapi mereka yang bisa bertahan, atau membeli lebih banyak, akhirnya menikmati salah satu rally saham tercepat dalam sejarah. Teknologi baru. Investasi di perusahaan internet awal 1990-an penuh ketidakpastian. Banyak yang bangkrut, tapi bagi mereka yang sabar memegang Amazon, Apple, atau Microsoft, ketidakpastian itu berubah menjadi kekayaan tak terbayangkan. Ketidakpastian menciptakan kesempatan. Jika semua orang tahu masa depan, harga saham akan langsung mencerminkan kepastian itu. Tidak ada ruang untuk keuntungan. Ketidakpastian menciptakan perbedaan pandangan. Ada yang pesimis menjual, ada yang optimis membeli. Pertemuan kedua pihak inilah yang membuat pasar hidup. Investor yang berani menghadapi ketidakpastian dengan strategi tepat, justru akan menemukan peluang yang tidak dimiliki orang lain. Mengubah perspektif. Alih-alih melihat ketidakpastian sebagai musuh, kita perlu melihatnya sebagai sahabat yang memberi hadiah. Jika pasar goyah, itu artinya kita sedang diberi tiket masuk dengan harga diskon. Jika berita buruk datang, itu tanda pasar sedang menguji kesabaran kita. Jika prediksi meleset, itu pengingat bahwa keuntungan tidak datang dari meramal, tapi dari bertahan. Dengan kata lain, ketidakpastian adalah bahan bakar keuntungan. Pada titik ini, jelas bahwa kita tidak perlu takut pada ketidakpastian. Justru kita perlu bersahabat dengannya. Tapi bagaimana caranya? Itu akan kita bahas di bagian 6, strategi bertahan dalam dunia tanpa kepastian.